Hey gengs, balik lagi di channel paling real se-YouTube, tempat dimana kita obrolin topik panas tanpa bikin lo kepanasan. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang agak sensitif, tapi penting banget buat kesehatan mental dan fisik kita semua. Topiknya adalah mitos seks yang masih dipercaya anak muda. Kalau kamu pernah dengar kalimat kayak, kalau cinta harus mau, atau kalau nggak berdarah berarti bukan perawan, duduk manis karena kita bakal bongkar semuanya. Fakta medis versus omongan tetangga. Oke, kita mulai dari mitos pertama yang sering banget muncul di kehidupan sehari-hari, bahkan di FTV dan drama Korea. Kalau dia beneran cinta, dia harus mau dong. Stop, ini bahaya banget kalau diterima mentah-mentah. Cinta yang sehat itu bukan tentang memaksa pasangan untuk berhubungan seks. Seks itu soal konsensus, bukan paksaan. Menurut WHO dan pakar kesehatan mental, hubungan seksual yang sehat hanya terjadi jika ada persetujuan dari kedua belah pihak. Kalau persetujuannya keluar karena takut ditinggalin, itu bukan konsen, itu manipulasi. Bahkan dalam banyak sistem hukum, hubungan seksual tanpa konsen dianggap sebagai kekerasan seksual, meskipun itu terjadi dalam hubungan pacaran atau pernikahan. Jadi, jangan jadikan cinta sebagai alasan buat maksa orang lain. Cinta yang sehat itu tentang saling percaya dan merasa aman, bukan soal pembuktian lewat hubungan badan. Kita lanjut ke mitos kedua. Kalau nggak berdarah, berarti bukan perawan. Nah, ini nih, mitos yang udah mendarah daging sampai jadi topik arisan keluarga. Banyak orang masih percaya bahwa cewek yang nggak berdarah saat pertama kali berhubungan berarti udah nggak perawan. Padahal itu salah besar. Selaput darah atau himen bukanlah segel pabrik seperti yang dibayangin banyak orang. Selaput darah itu elastis dan bisa robek karena banyak hal. Bukan cuma karena seks, bisa karena olahraga, naik sepeda, yoga, bahkan aktivitas biasa yang intens. Dan banyak cewek juga nggak berdarah sama sekali saat pertama kali. Jadi, darah bukan indikator apapun. Keperawanan itu bukan kondisi fisik tapi label sosial. Yang lebih penting adalah menghargai tubuh dan pilihan seseorang. Stop menilai harga diri perempuan dari kondisi selaput darah. Kita hidup di abad 21, bukan zaman kerajaan. Mitos ketiga, cowok harus selalu pengen dan siap untuk seks. Banyak yang mikir kalau cowok nolak seks berarti dia nggak normal atau nggak sayang. Ini juga salah besar. Cowok juga manusia, punya emosi, punya mood, dan punya hak buat nolak. Seks itu bukan soal kejantanan atau pembuktian. Seks adalah pengalaman yang melibatkan dua orang. Kalau satu pihak nggak nyaman atau nggak mau, ya jangan dilakuin. Bahkan cowok bisa merasa tertekan secara seksual. Dan itu harus kita sadari. Consent itu berlaku untuk semua gender. Baik cowok maupun cewek punya hak buat bilang iya atau tidak. Jadi, stop stigma bahwa cowok harus selalu mau. Itu bikin tekanan mental dan ngancurin konsep hubungan sehat. Lanjut ke mitos keempat. Seks bikin ketagihan dan merusak masa depan. Biasanya ini disampaikan di seminar-seminar atau ceramah-ceramah menakutkan. Kalau kamu seks sebelum nikah, masa depanmu hancur. Yuk, kita luruskan. Seks yang dilakukan dengan tanggung jawab, edukasi, dan konsen tidak akan merusak masa depan. Yang berbahaya itu adalah seks yang dilakukan tanpa pengetahuan, tanpa proteksi, dan tanpa kesiapan mental. Kehamilan yang tidak direncanakan, penyakit menular seksual, dan trauma psikologis, semua itu bisa terjadi karena kurangnya edukasi, bukan karena seks itu sendiri. Makanya pendidikan seks itu penting banget, karena ketika orang paham apa itu konsen, apa itu proteksi, dan apa dampak dari setiap pilihan, mereka bisa membuat keputusan yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Dan terakhir, kenapa sih edukasi seks itu penting? Karena kita tumbuh besar di lingkungan yang penuh mitos, tabu, dan ketakutan. Edukasi seks bukan ngajarin orang buat seks bebas, tapi ngajarin mereka untuk ngerti tubuhnya, ngerti batasannya, dan ngerti gimana cara berkomunikasi dengan sehat sama pasangan. Edukasi seks itu bukan ngajarin caranya, tapi ngajarin pemahamannya. Supaya lo tahu apa yang lo lakuin, kenapa lo lakuin, dan apa dampaknya buat diri lo dan orang lain. Oke gengs, jadi apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Bahwa cinta itu nggak harus dibuktikan dengan seks, bahwa keperawanan itu bukan tolok ukur moral seseorang, bahwa cowok juga punya hak untuk nolak, dan bahwa seks bukan hal yang buruk asalkan dilakukan dengan sadar, sehat, dan penuh tanggung jawab. So, jangan percaya mentah-mentah sama mitos. Cari fakta, edukasi diri, dan jangan takut buat ngobrolin hal-hal sensitif dengan cara yang sehat. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman kamu yang masih percaya selaput darah adalah barcode moralitas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe, stay educated, and stay respectful.